Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Iwan Setiawan. Baiklah, pada hari ini saya akan membahas mengenai propeller shaft dan drive shaft. Apa itu propeller shaft dan drive shaft? Jadi kalau propeller shaft itu adalah biasanya digunakan untuk mobil-mobil yang menggunakan mesin di depan penggerak roda belakang ya. Jadi contohnya mobil Kijang atau mobil truk atau mobil Isuzu Panther itu adalah contoh mobil-mobil yang menggunakan propeller shaft atau mesin di depan penggerak roda belakang. Sedangkan apa itu drive shaft? Drive shaft itu adalah penggerak roda ya, poros penggerak roda. Ya biasanya itu drive shaft itu yang mobil penggerak belakang, berarti roda belakang itu yang sebagai penggeraknya. Kalau yaitu tadi mobil Kijang atau mobil Isuzu atau mobil truk ya. Itu kemudian ada lagi mobil yang penggerak roda depan ya, mesinnya di depan, penggerak roda depan. Contohnya itu mobil sedan ya. Nah, itu jadi itulah pengertian dari propeller shaft dan drive shaft. Ada juga yang menyebutkan propeller shaft itu adalah poros gardan ya. Itu biasa bisa kelihatan di bawah-bawah mobil ya, dia berputar ya di bawah mobil Kijang atau Isuzu Panther ataupun mobil truk. Nah, ini contoh propeller shaft ya. Jadi, awal mula pergerakan suatu mobil itu awalnya adalah dari mesin ya. Itu kita lihat itu engine atau mesin itu terjadi proses pembakaran di dalam ruang bakar atau silinder ya. Di situ piston itu akan bergerak naik turun. Dia akan bergerak turun pada saat terjadi pembakaran campuran bahan bakar dan udara ya, kemudian dipercikan bunga api busi. Itu untuk mesin bensin ya. Atau kalau di mesin diesel itu biasanya tekanan udara dari piston kemudian akan disemprotkan bahan bakar solar, maka akan terjadi pembakaran. Nah, gerakan piston yang naik turun ini akan diteruskan oleh yang namanya batang piston atau connecting rod. Nah, gerak naik turun dari connecting rod atau batang piston itu akan dirubah menjadi gerak putar oleh crankshaft ya, yang sebelah kiri. Crankshaft atau force ankle. Force ankle ini akan berputar juga memutarkan flywheel atau roda gila atau gigi gendeng. Nah, roda gila atau gigi gendeng ini akan terhubung dengan clutch atau kopling ya. Dia akan terputus atau tersambung antara flywheel dengan clutch. Ini fungsinya apa? Pada saat transmisi memindahkan gigi, ini putaran diputus ya. Jadi transmisi itu harus diputus baru nanti memindahkan gigi. Sementara mesin tetap berputar. Ini dari transmisi baru nanti disambungkan oleh propeller shaft ya ke roda belakang atau ke poros roda belakang ya. Propeller shaft atau poros gardan ini tersambung dengan diferensial. Diferensial ini adalah untuk mengubah putaran ke roda kiri dan kanan ya. Jadi roda kiri dan kanan itu bisa berbeda putarannya pada saat membelok. Kemudian nanti dari diferensial dia akan dilanjutkan ke ini drive shaft atau penggerak roda belakang. Yaitu rear wheel itu adalah penggerak roda belakang. Jadi ini mesin di depan penggerak roda belakang. Nah, inilah jadi kalau di mobil-mobil penggerak roda belakang pasti ada propeller shaft atau poros guard, dan kalau di mobil sedan tidak ada karena dia mesin di depan penggerak roda depan. Nah, ini contohnya propeller shaft berfungsi menghubungkan putaran dari transmisi ke diferensial ya. Transmisi itu pemindah gigi, kemudian propeller shaft, kemudian diferensial. Ya, kemudian nah transmisi itu dipasang pada rangka ya. Jadi didudukannya itu di rangka, kemudian diferensial dipasang pada axle yang ditunjang oleh pegas. Jadi diferensial ini terpasang di roda poros penggerak roda belakang ya. Nanti yang tersambung dengan pegas-pegas atau per-per mobil. Biasanya kalau yang penggerak roda belakang itu pakai per keong ya, kebanyakan pakai per keong. Sorry, pakai per daun ya, pegas daun ya, biasanya untuk penggerak roda belakang. Jadi bentuknya seperti apa ya, bilah-bilah atau batangan-batangan yang ya disebutnya seperti pegas daun ya. Nah, jadi bisa kita lihat ya, roda belakang itu cenderung naik turun, diferensial juga ikut naik turun. Nah, ini propeller shaft ini harus tetap bisa memutarkan dari transmisi ke poros penggerak roda belakang. Jadi ini eh, harus fleksibel ya. Jadi si propeller shaft ini, jadi di situ ada sambungan-sambungan, dan situ juga dekat transmisi itu dia bisa bergeser ya. Bila mana naik turun itu dia akan bergeser. Jadi tidak terikat dengan baut ya pada poros output transmisi dengan propeller shaft yang sebelah kiri itu tidak terikat dengan baut ya. Kalau yang dari sebelah kanan itu yang dekat rear axle diferensial itu poros propellernya diikat dengan baut ya. Jadi ini akan fleksibel, bisa naik turun dan sambil dia bergeser juga. Nah, ini seperti ini konstruksinya. Jadi propeller shaft itu ada yang
dua join tipe propeller shaft. Jadi kalau dua join itu artinya di situ ada universal join ya, berbentuknya seperti apa ya, tanda plus ya. Nah, ini slip yoke atau slip join itu dia bisa bergeser ya pada saat roda belakang itu naik turun ya, dia akan bergeser seperti bukan memanjang tapi akan bergeser maju mundur. Jadi dia tidak terikat dengan baut. Sedangkan yang bagian belakang slip yoke yang di bagian belakang itu akan dibaut yang sebelah kanan ya, universal join itu akan dibaut ke diferensial. Nah, ada lagi yang tipe three joint type. Nah, ini kalau three joint type ini biasanya untuk propeller shaft yang jaraknya jauh antara transmisi ke diferensial atau penggerak roda belakang. Jadi misalnya mobil truk biasanya dia pakai sambungan nih. Jadi ada slip yoke, slip joint yang tadi bergeser di poros transmisi ya. Kemudian ada center bearing, ada universal joint. Jadi center bearing ini universal joint ini ada 3, kemudian ada center bearing yang biasanya kalau yang sambungannya ada 3 universal joint. Jadi slip yoke ini berfungsi untuk mengimbangi adanya perubahan jarak antara transmisi dan diferensial. Jadi pada saat roda belakang naik turun itu seolah perubahan jarak antara transmisi dan diferensial, jadi kayak maju mundur gitu ya. Nanti bisa dijelaskan di video. Nah, ini ada center bearing. Apa fungsi center bearing? Center bearing itu biasanya untuk meredam getaran dan juga suara ya. Jadi karena jaraknya terlalu jauh antara transmisi dengan diferensial. Nah, ini konstruksi dan fungsi. Nah, ini ada 2 jenis propeller shaft seperti yang tadi dijelaskan. Tipe two joint di sini dijelaskan bahwa slip yoke itu hanya masuk ke poros output transmisi ya. Dia bisa bergerak maju mundur sesuai dengan kayak mendorong ataupun tarik atau mendorong. Jadi universal joint, universal joint ini adalah menyambung antara slip yoke dengan poros propeller. Kemudian yang ada balance weight, yang tipe 2 joint itu balance weight itu adalah untuk penyeimbang. Biasanya pada saat pengujian di pabrik mungkin ini perputarannya kurang stabil, radial perputaran dari ininya supaya stabil digunakan balance weight ya, semacam pelat yang dilas aja. Kemudian flank yoke itu adalah semacam sambungan ya, sambungan universal joint belakang yang tersambung dengan diferensial, itu namanya flank yoke. Nah, kemudian ada yang tipe 3 joint, yaitu sama, ada slip joint juga. Slip joint itu yang masuk ke poros output transmisi yang bisa bergeser ya sesuai dengan naik turunnya kondisi jalan. Kemudian ada universal joint yang tadi yang berbentuk plus, yang kayak engsel ya. Kalau universal joint itu seperti engsel, jadi tetap berputar walaupun sudutnya berubah-ubah. Kemudian ada intermediate shaft. Nah, ini adalah poros yang depannya ya, intermediate shaft. Kemudian ada center bearing. Di sini ada center bearing atau untuk meredam getaran dan suara ya, bantalan juga. Kemudian ada universal joint yang kedua ya, yang berbentuk plus yang di tengah. Kemudian ada ini propeller shaftnya ya, propeller shaftnya yang menuju ke diferensial. Nah, di sini juga ada universal joint yang ketiga. Nah, seperti itu. Tipe 3 joint itu biasanya untuk mobil-mobil truk yang jarak antara jarak antara transmisi dengan diferensial itu agak jauh. Nah, ini center bearing konstruksinya. Jadi di sini ada namanya flexible bushing ya. Flexible bushing itu ya seperti karet atau peredam ya. Kemudian situ ada bearing juga, ada bantalan. Nah, ini front propeller shaft, intermediate shaft itu poros propeller yang bagian depan yang nyambung ke slip joint ya, atau yang nyambung ke poros output transmisi. Sedangkan yang belakangnya ada rear propeller shaft, itu yang tersambung ke diferensial ya. Jadi rubber bushing untuk mencegah getaran sampai ke bodi kendaraan juga. Kemudian bunyi dari propeller shaft pada kecepatan tinggi juga dapat dikurangi. Nah, itu untuk penggerak roda belakang. Nah, universal joint itu masih ada 2, yaitu hooks joint dan flexible joint. Hooks joint ini ada 2 macam, solid bearing cup dan shell bearing cup. Kalau solid bearing cup itu dapat dibongkar ya, artinya kalau misalnya sudah tidak bagus atau sudah aus nih, universal jointnya bisa diganti ya. Situ ada penguncinya itu yang berbentuk plus itu namanya spider. Kemudian ada snap ring yang pengunci dari bearing cup ya.
Kemudian ini yoke itu yang tersambung untuk masuk ke apa namanya spider ya. Ini yoke. Dan ini yoke yang sleeve joint dan yoke yang poros propeller. Ya, jadi kalau yang tidak dapat dibongkar bagaimana ya, berarti dia tidak bisa diganti apa namanya spider ataupun universal jointnya. Jadi harus diganti satu set ya. Kalau misalnya yang dapat dibongkar itu bisa diganti spidernya saja, otomatis jatuhnya harganya kalau yang dapat dibongkar ya lebih murah. Kemudian flexible joint yaitu karet kopling yang keras yang diletakkan di antara dua yoke berbentuk kaki tiga. Nah ini maksudnya berbentuk kaki tiga itu ada apa namanya sambungan baut 3 buah ya gitu. Jadi sambungannya ada 3 kaki atau 3 baut. Kemudian selama flexible joint tidak menghasilkan gesekan akan berputar dengan lembut tanpa diperlukan pelumasan. Ya jadi di sini tidak diperlukan pelumasan selama flexible jointnya itu tidak bermasalah ya gitu. Ini adalah flexible joint yang semacam karet kopling yang keras karet kopling yang keras ya di antara dua yoke. Kemudian constant velocity joint. Nah, ini biasanya digunakan untuk mobil penggerak depan ya, poros roda untuk mobil penggerak depan atau mesin di depan penggerak roda depan ya, misalnya sedan. Nah, ini ya contohnya adalah potongan dari apa? Constant velocity joint itu kalau dipotong yang sebelah kiri atas itu seperti itu ya, dalamnya kayak ada bantalan-bantalan. Kemudian yang sebelah bawah juga adalah tipe tripod Sirion itu yang dekat sisi diferensial ya. Jadi kalau penggerak roda depan juga tetap ada diferensialnya. Itu seperti itu sambungan apa namanya penyambung dari diferensial ke roda depan. Jadi itu potongannya yang sebelah kiri ya. Kalau yang sebelah kanan itu konstruksi luarnya ya. Jadi ada roller itu kayak lahar ya. Kemudian ada outboard joint. Kemudian ada boots itu kayak karet penutup ya yang menghindari debu masuk ataupun menghindari gemuk ataupun stampede itu keluar ya. Jadi itu boots itu semacam karet ya untuk pelindung aja. Kemudian drive shaft, yaitu drive shaft itu penggerak roda depan ya, jadi mesin di depan penggerak roda depan. Kemudian cage itu apa ya, kayak wadah ya. Kemudian ada inner race itu juga kayak semacam dudukan juga yang dudukan di dalam kayak lahar ya. Nah ini biasanya penggerak roda depan ini sebelah kiri dan kanannya juga harus fleksibel karena penggerak roda depan itu poros penggeraknya di roda depan itu akan berbeda, sudut-sudutnya bisa berbeda ya, jadi lebih fleksibel atau tidak kaku seperti mungkin mobil-mobil apa namanya penggerak roda belakang si poros depannya. Jadi bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi jalan yang mungkin sebelah kiri naik, sebelah kanan turun atau sebaliknya. Nah ini beer field joint. Nah beer field joint ini sambungannya seperti ini ya, konstruksinya ya dalamnya ibaratnya itu ada laharnya lah ya. Kemudian ada tripod joint ya, tripod joint yang bentuknya seperti itu juga. Jadi ini yang sebelah kanan ini adalah bentuk aslinya, sebelah kiri ini bentuk yang dipotong. Jadi keuntungannya dapat memindahkan putaran dan momen lebih lembut ya dibanding hooks joint. Jadi ini untuk penggerak roda depan ini lebih lembut untuk putarannya ya. Kalau hooks joint tadi kan digunakan pada mobil mesin di depan penggerak roda belakang. Ya, kalau constant velocity joint ini digunakan untuk mesin di depan penggerak depan. Kalau hooks joint untuk mesin di depan penggerak roda belakang atau mesin di tengah penggerak roda belakang. Kalau mesin di tengah contohnya kayak mobil Daihatsu, mobil Suzuki yang apa namanya rata ya depannya itu. Ya mungkin itu saja materi hari ini. Alhamdulillahirobbilalamin, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua, dan mohon maaf bila mana ada yang kurang jelas atau tidak dimengerti ataupun terlalu cepat. Mudah-mudahan bisa mencari lagi referensi yang lebih banyak lagi untuk menambah wawasan. Jangan lupa juga di subscribe ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi amal ibadah kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.